Selamat pagi adik-adik semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Pasti semuanya dalam keadaan sehat. Ya, hari ini hari Minggu, kita ketemu lagi Kak Linda bersama adik-adik semuanya. Hari Minggu ini kita akan kebaktian online dan kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh kakak-kakak. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk Kak Linda ajak untuk adik-adik semua kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa. Pada pagi hari ini Tuhan masih berikan kesempatan kepada kami untuk akan mengikuti kebaktian online pada pagi hari ini Bapa. Biarlah juga kami akan mendengarkan firman Tuhan, kami akan memuji Tuhan. Kiranya Tuhan memimpin kami sehingga firman Tuhan yang kami boleh dengar, kami boleh lakukan dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Bapa, doa yang kurang sempurna ini kami alaskan nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Nah, adik-adik semuanya, tadi kita sudah berdoa. Nah, sekarang sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dari kakak-kakak, yuk Kak Linda mengajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan, Allah itu baik. Setianya Dia
Halo, selamat pagi adik-adik. Apa kabar? Luar biasa, kakak luar biasa. Dan kakak percaya adik-adik di rumah beserta dengan papa mama, opa oma, dan seluruh keluarga selalu dalam penyertaan Tuhan. Nah, adik-adik sudah siap sekolah minggu hari ini? Sudah siap dengarkan cerita? Ayo, kita buka hati kita buka telinga kita mau berdoa, kita mau membaca Alkitab, kita mau mendengarkan cerita. Ya, ayo kita satukan hati kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk pagi hari yang baru ini. Pagi hari di mana kami boleh sama-sama berkumpul kembali dari rumah kami masing-masing untuk bisa bersekolah minggu, untuk bisa mendengarkan firman Tuhan, cerita Tuhan setiap minggunya. Tuhan, terima kasih untuk kesehatan yang Tuhan berikan bagi kami semuanya. Kami berdoa untuk teman-teman kami yang sakit. Kami percaya Tuhan mau jamah mereka, sehingga mereka boleh beraktivitas kembali dengan baik. Mereka boleh sama-sama sekolah minggu lagi bersama-sama dengan kami di minggu-minggu yang akan datang. Tuhan, kami sekarang akan membaca Alkitab. Kami akan mendengarkan cerita. Kami mohon ampun atas segala kesalahan kami, sehingga kami layak masuk hadirat Engkau pada saat ini. Buka hati kami, buka telinga kami, sehingga kami boleh mengerti akan isi firman Tuhan. Tuhan berkati Kayuan yang akan membawakan cerita. Biarlah apa yang keluar dari mulutnya hanya berasal dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, tema kita hari ini adalah Tuhan itu baik. Ya, untuk pembacaan Alkitabnya diambil dari Yohanes 10 ayat 1 sampai dengan 18. Yohanes 10 ayat 1 sampai dengan 18. Ya, kita mau sama-sama baca Alkitabnya melalui video yang akan sama-sama kita lihat. Oke? Selamat menyaksikan. Aku berkata yang sesungguhnya, orang yang masuk ke kandang domba tidak melalui pintu, tapi menerobos dengan cara lain adalah pencuri dan perampok. Tapi orang yang masuk melalui pintu adalah sang pengembala domba. Penjaga kandang membuka pintu untuknya. Domba-domba mendengar suaranya saat dia memanggil nama mereka dan menuntun mereka keluar. Setelah dibawa keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba mengikutinya karena sudah mengenal suaranya. Mereka tidak mengikuti orang lain. Justru mereka akan berlari dari orang itu karena mereka tidak mengenal suaranya. Yesus menceritakan perumpamaan itu, tapi mereka tidak mengerti apa yang dimaksudkannya. Maka Yesus berkata lagi, Aku berkata yang sesungguhnya, aku adalah pintu untuk domba. Yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok. Domba-domba tidak mendengarkan suara mereka. Aku adalah pintu. Siapa yang masuk melalui aku akan selamat. Mereka akan keluar masuk dan mendapat makanan. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan merusak. Aku datang supaya kalian mendapat hidup. Hidup yang berkelimpahan. Akulah gembala yang baik, yang memberikan nyawa untuk domba-dombanya. Ketika orang upah, yang bukan gembala dan juga bukan pemilik domba, melihat serigala datang, ia akan meninggalkan domba-dombanya. Maka serigala akan menerkam dombanya hingga tercerai-berai. Orang upahnya itu berlari sebab ia bekerja hanya untuk upah, tidak memperdulikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa. Begitu pula aku mengenal domba-dombaku dan mereka mengenal aku. Kuserahkan nyawaku untuk mereka. Masih ada domba lain yang juga milikku, tapi tidak masuk dalam golongan itu. Aku juga harus membawa mereka. Mereka akan mendengar suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, sebab aku rela menyerahkan nyawaku supaya aku bisa menerimanya kembali. Tidak ada seorang pun yang dapat mengambil hidupku. Aku menyerahkannya atas kehendakku sendiri. Aku berhak untuk menyerahkannya, dan aku juga berhak untuk mengambilnya lagi. Itulah tugas yang diperintahkan Bapa untuk aku.
ya adik-adik? Sudah lihat videonya? Sudah lihat ceritanya? Nah, sebelum kita sama-sama merangkum nih cerita yang tadi, di situ kan ada gembala ya, gembala. Nah, kakak mau tanya dulu nih sama adik-adik. Gembala itu apa sih? Atau gembala itu siapa sih? Apa gitu gembala? Ada yang tahu? Gembala itu apa sih? Nah, iya adik-adik, zaman dulu gembala ini adalah orang yang menggembalakan ternak. Ya, biasanya dulu nih ternaknya nih domba adik-adik. Dan gembala ini, orang yang menggembalakan ternak ini biasanya orang-orang upahan adik-adik. Orang yang dibayar untuk melakukan pekerjaannya, melakukan tugasnya menggembalakan domba. Nah, sehingga mereka hanya mengerjakan tugasnya, pekerjaannya karena kewajiban sebagai orang upahan. Mereka akan membawa domba-domba ini pergi ke padang rumput dan mencarikan domba-domba ini rumput-rumput yang segar dan minuman untuk domba-dombanya. Nah, ketika sore, ketika hari sudah petang, gembala ini juga akan membawa kembali domba-dombanya untuk pulang ke dalam kandangnya. Nah, ketika gembala ini menggembalakan dombanya, seringkali banyak gangguan adik-adik dari binatang buas, serigala. Wah, serigala kan ya kalau melihat domba, apalagi dombanya yang gemuk-gemuk, yang tambun ya, udah pengen nerekam aja ya. Ataupun perampok adik-adik. Nah, mereka melindungi para domba, si gembala-gembala ini. Tapi sayangnya mereka tidak melindungi domba-domba ini dengan cinta kasih adik-adik. Ya, bahkan mungkin mereka akan lari. Mereka akan lari ketika musuh yang mereka hadapi ini nggak bisa mereka kalahkan. Karena apa? Karena menggembalakan domba ini hanya sebagai tugas yang harus mereka lakukan, yang mereka wajib lakukan, karena mereka sebagai orang upahan, orang yang dibayar untuk menggembalakan ternaknya. Nah, itu adalah gembala, arti gembala dan pekerjaannya. Nah, di cerita tadi dengan judul Gembala yang Baik, siapa yang dimaksud dengan gembala yang baik? Nah, gembala yang baik itu adalah Tuhan Yesus adik-adik. Jadi tidak demikian halnya dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ini adalah gembala yang sangat mengenal betul domba-dombanya. Bahkan ia mau menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya. Dan Tuhan Yesus ini atau gembala ini, gembala yang baik ini, Tuhan Yesus digambarkan sebagai sebuah pintu untuk keluar dan masuk hanya melalui pintu itu, melalui Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus akan menjaga dan memberi rasa aman bagi domba-dombanya. Nah, sekarang nih, kakak mau tanya. Tadi kan gembala yang baik itu Tuhan Yesus. Kalau domba-dombanya itu siapa? Ada yang tahu siapa domba-domba yang dimaksud? Ya, domba-domba yang dimaksud itu adalah kita adik-adik. Adik-adik, kakak, ya kan? Nah, domba-domba itu adalah kita, manusia. Sebagai domba-domba ini, sebagai manusia ini,
mudah sekali tersesat. Mudah sekali tersesat karena binatang domba ini digambarkan binatang yang lugu. Bahkan dibilang juga bodoh. Itu ya. Nah, jadi seringkali ada domba yang lepas dari pengawasan si gembala dan terpisah dari rombongan. Kalau udah terpisah gini biasanya pasti tersesat ya adik-adik, karena kan rombongan kemana dia ngalor ngidul kemana. Nggak ikutin rombongan. Nah, oleh sebab itu adik-adik, gembala ini biasanya menggunakan tongkat. Apa sih gunanya tongkat? Nah, jadi ketika si domba ini keluar dari barisannya, keluar dari rombongannya, maka gembala ini akan memakai tongkatnya, bentuknya yang ujungnya tuh melengkung. Dia akan menggunakan tongkatnya disangkutkan ke leher dombanya yang keluar dari rombongan untuk ditarik kembali dan masuk ke dalam rombongan domba-domba lainnya. Nah, pemilik domba ini akan berusaha mati-matian adik-adik, memelihara, melindungi, dan menjaga keselamatan domba-dombanya. Begitu pula juga dengan Tuhan Yesus adik-adik. Ia rela mati bagi domba-dombanya, bagi domba-domba yang sangat dia kasihi, yaitu kita. Ya, supaya kita tidak jatuh ke tangan si jahat. Ya, begitu juga dengan si domba ini nggak jatuh ke tangan yang jahat, perampok dan serigala. Serigala ini digambarkan sebagai siapa? Sebagai iblis adik-adik. Sebagai iblis yang siap menerkam kita. Menerkam tanda kutip ya. Yang selalu bisik, kamu kamu nggak usah ikutin, nggak usah dengerin kata mama. Kamu begini aja, ikutin aja begini enak. Nah, itu tugasnya iblis. Nah, sebagai gembala, dia nggak mau adik-adik dombanya ini terekam, diambil oleh serigala. Nah, adik-adik, bersama Tuhan Yesus aja nih adik-adik, gembala yang baik. Para domba mendapatkan cinta kasih yang sejati. Di perumpamaan yang tadi kan, domba-domba itu kita nih, ya kan? Sebagai domba, pasti kita juga sangat mengenal gembala kita, yaitu Tuhan Yesus. Dan sebagai domba juga, apa sih yang harus kita lakukan? Ya kan? Sebagai gembala, Tuhan Yesus sudah rela memberikan nyawanya buat domba-dombanya, menjaga domba-dombanya. Nah, sebagai domba-dombanya nih, apa sih yang harus kita lakukan? Ya, kita harus mengikuti Tuhan Yesus. Ya, kita berjalan terus mengikuti Tuhan Yesus. Yang kedua, apa? Kita taat sama perintah Tuhan. Kita patuh sama perintah Tuhan. Apa yang Tuhan bilang lakukan. Kasihi semua manusia, kita tinggalkan semua hal-hal yang jelek. Dan apa yang Tuhan bilang jangan lakukan, jangan kita lakukan. Ya, oke. Nah, kalau kita tidak taat, kita nggak patuh, apa yang terjadi? Ya, kita bisa tersesat. Dan bahaya adik-adik. Si jahat nih, si iblis nih, si serigala nih, udah pasti mengintai kita terus. Ya kan? Nah, dan ketika salah satu dombanya ada yang tersesat, gembala yang baik akan mencari adik-adik. Dia akan mencari sampai dombanya ketemu dan akan menggiring kembali domba yang tersesat ini masuk ke dalam rombongan kembali bersama dengan Tuhan Yesus. Karena apa? Tuhan Yesus sangat mengasihi kita adik-adik. Ya, dari perumpamaan gembala dan domba tadi, ini adalah untuk menggambarkan manusia yang dikuasai dosa.
Ya, domba itu adalah kita, manusia yang dikuasai oleh dosa, dan gembala itu adalah Allah. Allah yang penuh cinta kasih. Kasih dari gembala atau Tuhan Yesus menjadi dasar sukacita buat kita nih sebagai domba-dombanya. Betapa baiknya Tuhan Yesus itu ya buat kita adik-adik. Ya. Nah, Tuhan Yesus melakukan banyak hal dalam kehidupan kita sehari-hari. Pasti banyak banget hal yang Tuhan Yesus lakukan dalam hidup kita sehari-hari. Adik-adik pasti merasakan juga di dalam hidup adik-adik. Nah, kita ingat-ingat yuk, apa aja sih kebaikan Tuhan dalam hidup kita? Ya, kita mau gunakan 5 jari kita nih. Kita mau gunakan 5 jari kita untuk mengingatnya. Ya, kita mulai dari yang paling kecil. Ya, dari jari kelingking. Yuk kita sama-sama mengingat apa aja sih kebaikan Tuhan buat hidup kita. Ya, kita mulai dari jari kelingking. Kita mulai jari kelingking ya. Nah, jari kelingking ini kan tampaknya lemah. Tapi Tuhan Yesus juga menjaga kita adik-adik. Walaupun adik-adik masih kecil, muda, dan lemah, tapi Tuhan Yesus tetap menjaga adik-adik. Kemudian jari apa? Jari manis. Jari ini biasanya diletakkan di cincin pernikahan. Ya, orang-orang yang menggunakan ini pasti berbahagia. Tuhan juga membuat kita bahagia adik-adik dalam hidup ini. Kemudian jari tengah. Ya, jari tengah ini ada yang di tengah-tengah. Tuhan Yesus juga mau tinggal di dalam hati kita adik-adik. Ya, kemudian apa lagi? Jari telunjuk. Nah, jari ini digunakan untuk menunjuk. Tuhan Yesus baik, Ia memberikan petunjuk kepada kita untuk hidup menjadi orang yang baik dan benar melalui firman Tuhan. Ya, satu lagi, jempol. Yes, jari ini biasanya digunakan sebagai simbol baik. Tuhan juga memberikan orang-orang yang baik bagi kita, seperti orang tua, sahabat, dan teman-teman di sekolah minggu. Nah, adik-adik, hari ini kita sudah belajar tentang gembala yang baik. Ya, tentang betapa baiknya Tuhan Yesus itu buat kita. Banyak hal yang sudah Tuhan lakukan buat kita. Kebaikan Tuhan Yesus buat kita luar biasa. Karena apa? Karena Tuhan Yesus mengasihi kita adik-adik. Ya, kita mau jadi domba-domba yang baik. Oke? Nah, kakak ada aktivitas. Aktivitas hari ini kita belajar menggambar gembala dan domba. Ya, seperti ini. Ya, adik-adik pasti bisa gambarnya. Mudah ya? Gambarnya cukup sederhana. Adik-adik tulis di sini Tuhan Yesus gembala yang baik. Nah, adik-adik bisa gambar ini di buku agendanya. Kan di depannya tuh lembar yang depan tuh untuk kesimpulan. Nah, di baliknya itu ada untuk aktivitas. Adik-adik bisa gambar ini di situ. Ya, kakak tunggu nanti. Kalau ada pertanyaan tentang cerita hari ini, ada yang adik-adik belum mengerti, adik-adik bisa chat kakak di grup atau bisa juga japri. Ya, oke, sekarang kita mau tutup sekolah minggu kita hari ini. Kita bersatu dalam doa. Oke, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk cerita hari ini. Kami selalu diingatkan, betapa baiknya Tuhan Yesus buat kami. Betapa mengasihinya Tuhan. Betapa kasih Tuhan Yesus untuk kami begitu besar. Tuhan, terima kasih untuk segala sesuatu kebaikan yang Tuhan berikan untuk kami semua. Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk teman-teman kami yang mungkin pada saat ini sedang sakit. Tuhan mau sembuhkan mereka, supaya di minggu-minggu yang akan datang, mereka dipulihkan, mereka boleh ikut kembali sekolah minggu bersama-sama dengan kami. Tuhan, kami berdoa untuk wabah pandemi COVID-19 yang sampai saat ini belum musnah dari bangsa kami. Tuhan, pulihkan bangsa kami. Tuhan, sembuhkan setiap orang. Karena tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Sampai semuanya sembuh. Tidak ada lagi penyakit itu di dalam kehidupan kami, di dalam bangsa kami. Sehingga kami bisa beraktivitas kembali seperti dulu. Kami bisa berangkat ke sekolah tanpa rasa khawatir. Kami bisa berangkat kerja. Kami bisa melakukan segala aktivitas kami dengan baik. Terlebih kami bisa pergi ke gereja untuk beribadah, untuk bersekolah minggu, bertemu dengan teman-teman kami yang sudah sangat lama tidak bertemu. Itu juga dengan kakak-kakak sekolah minggu kami.
Tuhan Yesus, kami mohon ampun atas segala kesalahan kami. Sehingga Tuhan, kami bisa menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Sekarang kan masih ada wabah ya, masih ada virus nih. Adik-adik jangan lupa ya, rajin cuci tangan pakai sabun, terus makan makanan yang sehat, istirahat yang cukup, minum vitamin, dan kalau adik-adik tidak perlu keluar rumah, tidak perlu keluar. Tapi kalau seandainya adik-adik harus keluar rumah, jangan lupa pakai masker. Oke? Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai ketemu minggu depan. Dah. Tuhan Yesus berkati. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus.